Utara adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten yang berada di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera ini memiliki luas wilayah 4.424,6 km persegi dengan jumlah populasi 310.003 jiwa dan kepadatan penduduk adalah 3.148 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, terdapat beberapa suku yang mendiami kabupaten yang ibu kotanya Argamakmur ini. Di antaranya Rejang, Melayu, Tekal, Enggano, Lembak, Jawa, Bali, Batak, dan suku pendatang lainnya yang terletak di 215 desa dan 10 kelurahan di 19 kecamatan. Berdasarkan hasil dari riset kesehatan dasar tahun 2013, maka atas dasar ketetapan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, ditetapkanlah 10 desa lokus penanganan stunting di Kabupaten Bengkulu Utara. Keterpaduan program pusat dan daerah, maka pemerintah Provinsi Bengkulu ikut menetapkan 10 desa lokus penanganan stunting dengan aksi Rafflesia. Aksi konvergensi penanganan stunting di Bengkulu Utara tahun 2020 di bawah kepemimpinan Insinyur Haji Mian selaku Bupati Bengkulu Utara dan Ari Septia Adinata SEMAP selaku Wakil Bupati. Komitmen penanggulangan stunting selalu berpegang teguh kepada semboyan suara penting swadaya masyarakat Bengkulu Utara dalam penurunan stunting. Cegah stunting itu penting, ayo ikut suara penting. Berdasarkan hasil rekapitulasi EPPBGM pada akhir tahun 2019 dan analisa tingkat keparahan prevalensi stunting menurut WHO dengan kategori kronis di atas 20%, maka didapatkanlah data sebaran prevalensi stunting tingkat desa dengan kategori kronis. Atas dasar hal itu, maka dilakukanlah diseminasi hasil analisis kepada tim stunting kabupaten yang melibatkan kepala daerah dan unsur organisasi perangkat daerah terkait. Kesepakatan hasil analisis diseminasi adalah ditetapkannya 35 desa lokus penanganan stunting yang diperkuat dengan surat keputusan Bupati nomor 441-163-Dinkes-2020 tentang penambahan desa lokus dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan ketetapan itu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berkomitmen dengan menganggarkan Rp46.820.411 yang bersumber dari APBD APBN tahun anggaran 2020 dan tersebar di lintas organisasi perangkat daerah terkait. Perencanaan kegiatan terfokus pada dua hal aspek intervensi, yaitu intervensi spesifik pada sektor kesehatan yang meliputi layanan PMT untuk bumil kek dan balita kurus, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, layanan bumil K4, vitamin A, imunisasi, pelayanan ibu nifas, pemberian zinc balita diare, perawatan balita gizi buruk, ASI eksklusif, dan MP-ASI. Intervensi juga dilakukan pada sektor sensitif seperti penyediaan sanitasi dan air minum layak, konseling gizi dan bina keluarga balita, layanan PAUD dan kelas parenting, jaminan perlindungan sosial, bantuan tunai, KRPL, RTLH-MBH, penyediaan bibit tanaman dan ikan, penyediaan jamban, suplementasi gizi,
sarana dan prasarana posyandu. Keterlibatan OPD dalam penanganan stunting di Kabupaten Bengkulu Utara, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan menginisiasi Perbub Dana Desa yang menjadikan kegiatan stunting menjadi syarat pencairan dana desa, deklarasi desa ODF, pembinaan, fasilitasi, advokasi pemerintah desa, memastikan anggaran untuk kegiatan stunting dengan alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp24.312.411 Diskominfo berperan penting dalam publikasi media cetak, elektronik, media sosial, talkshow, radio, dan iklan layanan masyarakat, serta memfasilitasi video conference dalam kegiatan stunting, dan pembuatan video dokumenter tentang aksi konvergensi stunting. Dinas Perikanan berupaya dalam peningkatan akses gizi masyarakat dengan menggalakkan konsumsi dan budidaya ikan di masyarakat. Metode yang digunakan adalah budik damber, budidaya ikan dalam ember, dan bioflok. Dinas Pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas tumbuh kembang anak melalui pelayanan pendidikan anak usia dini dengan kelas parenting yang bisa menjadi wadah edukasi bagi orang tua dan guru untuk stimulasi deteksi dini tumbuh kembang anak, dikemas dengan inovasi Sikriting, stimulasi kelas parenting. Program ini bekerja sama dengan PKK dalam hal Bina Keluarga Balita. Dinas Sosial berupaya dalam program Keluarga Harapan yang dikemas dalam inovasi Pelangi, Peduli Anak dan Sayangi Ibu, dengan menjadi program asistensi kepada rumah tangga tertentu sebagai fasilitasi dan edukasi perubahan perilaku miskin untuk pencegahan stunting. Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam peningkatan akses sanitasi dengan membangun instalasi pembuangan air limbah komunal dan pembangunan irigasi untuk persawahan. PRKP Perkim berjasa dalam kegiatan pemasangan sambungan rumah untuk air bersih dan pembangunan jamban untuk meningkatkan akses sanitasi yang sesuai standar. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan melakukan program pemberian bibit unggul pertanian dan peternakan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian. Dinas Ketahanan Pangan melakukan upaya pemberdayaan pangan keluarga dengan memberi bantuan bibit sayur kepada kelompok wanita tani, bekerja sama dengan PKK melakukan inovasi Gabu Siperi, gemar makan buah dan sayur petik dari perkarangan sendiri, dan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kawasan pangan lestari. Fungsi pengawasan, pembinaan, fasilitasi, dan advokasi pemerintah desa secara utuh berada pada kecamatan dan berperan sebagai ketua tim verifikasi APBDes yang memastikan pihak desa mengalokasikan anggaran untuk stunting. Sinergitas kader pembangunan manusia dalam lintas sektor,
adalah upaya membangun teamwork untuk mewujudkan satu data stunting di desa dengan keselarasan aplikasi EPPBGM Kementerian Kesehatan dan EHDW Kementerian Desa. Kegiatan dilakukan dalam membentuk pertemuan di tingkat kecamatan, melibatkan tim stunting, KPM, kader, tenaga kesehatan, dan pendamping desa. Ragam inovasi percepatan penurunan stunting 2020. Tongkat Sakti, tolong kader semua balita diukur tinggi, adalah inovasi kegiatan sweeping balita yang tidak datang ke Posyandu, dilakukan oleh kader Posyandu dan kader pembangunan manusia. Satu rumah satu meteran adalah inovasi pemasangan meteran tinggi badan di rumah balita di desa Lokus Stunting dengan melibatkan anggota pramuka dan mempunyai tujuan agar keluarga mempunyai alat bantu untuk pemantauan pertumbuhan anaknya secara mandiri. Gemu Feli, gerakan minum tablet FE seminggu sekali, kerjasama Dinas Pendidikan dan Kesehatan dalam pencegahan stunting sejak dini dengan sasaran remaja putri. Secreting, stimulasi kelas parenting, adalah inovasi Dinas Pendidikan bekerja sama dengan PKK yang menjadi wadah edukasi bagi orang tua dan guru untuk pengembangan dan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang anak, sekaligus wadah untuk program Bina Keluarga Balita PKK. Gabu Siperi, inovasi PKK bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan yang mempunyai tujuan peningkatan akses gizi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok wanita tani dan keluarga untuk menciptakan kawasan rumah pangan lestari. Konser Cinta, konseling terpadu calon pengantin kita, adalah inovasi bersama Kementerian Agama, BKKBN Kecamatan, Kepolisian, dan Kesehatan dengan memberikan edukasi secara terpadu dan berkala kepada calon pengantin tentang pencegahan stunting. Pelangi, peduli anak dan sayangi ibu, adalah salah satu program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk mengubah perilaku miskin yang langsung ke sasaran primer pencegahan stunting. KPASI, kelompok peduli ASI, kelompok yang dibentuk dari masyarakat untuk memberikan motivasi dan mengatasi masalah menyusui, sehingga ibu tetap memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama. Tamu penting, tambah ilmu, petugas inti dalam jaringan, adalah kegiatan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan keterampilan para bidan desa, KPM, pendamping PKH yang tersebar di 215 desa dan 5 kelurahan melalui virtual di era pandemi. Komitmen pimpinan dan lembaga pendidikan dituangkan dalam bentuk penandatanganan MOU pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Poltekkes tentang kerjasama penanggulangan stunting dan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Bengkulu Utara. Kerjasama dengan media pun diterapkan untuk memaksimalkan jangkauan publikasi informasi tentang stunting kepada masyarakat luas. Dimulai dari tahun 2018 dengan jumlah 3.708 balita stunting, prevalensi stunting berada pada 25,9%. Pada tahun 2019 dengan jumlah 2.030 balita stunting, angka prevalensi stunting turun menjadi 10,53%. Hingga pada tahun 2020 dengan jumlah 2.000 balita stunting, angka prevalensi stunting turun lagi ke angka 8,93%. Komitmen, penganggaran,
konvergensi, inovasi, dan pemberdayaan adalah kunci utama suksesnya program penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu Utara. Cegah stunting itu penting, ayo ikut suara penting.